Halo, perkenalkan nama saya Vila. Di sini saya mau menceritakan tentang budaya suku Sunda. Dan di samping saya ada Mas Alka. Oke, gue sambil kerja ya, santai ya. Oh, aman Mas. Oke. Ya udah gue langsung nanya aja lah. Kayak kalau lu dengar kata Sunda, yang kebayang di kepala lo tuh apa gitu? Yang pastinya ramah, kalem, sopan, dan enggak suka ribut sih Mas. Nah itu yang kadang bikin gue mikir, Phil. Contohnya kalau gue tahu lo lah, lo kayak gimana orangnya. Terus gue juga punya beberapa temen orang Sunda. Itu tuh emang bawaan dari orang Sundanya, apa emang udah diatur sama budayanya? Apa emang udah diajarin gitu? Nah, justru itu Mas. Itu bukan sekedar sifat, tapi cara hidup. Orang Sunda dari dulu emang dibiasakan buat hidup rukun Mas. Oh berarti harmonis ya. itu bukan gaya-gayaan gitu? Bukan Mas, bukan gaya-gayaan. Itu strategi biar hidup bareng nggak pecah Mas. Makanya nih, sekarang saya jelasin sedikit deh tentang suku Sunda. Oke. Sebelum kita lebih jauh nih omongnya, sebelum lo ngejelasin lebih jauh lah tentang suku lo. Berhubung gue suku Jawa, gue kurang paham suku Sunda, baru luarnya aja, mungkin lo lebih paham gitu. Biasanya orang Sunda tuh kebanyakan tinggalnya di daerah mana? Mayoritas di Jawa Barat sama Banten Mas. Dia itu yang di daerahnya subur, banyak sawah dan pegunungan sih. Pantes. Vibes-nya adem gelis-gelis. Iya. Ada Dan kaset-kaset gitu. dan itu ngaruh ke gaya hidup Mas. Karena hidupnya bareng-bareng Mas. Orangnya juga terbiasa mikirin sekitar gitu. Oh, makanya gue denger tuh ada, kalau nggak salah istilahnya tuh silih-silihan ya. Silih-silihan apa gitu? Oh iya Mas, itu silih asa, silih asi, silih asu. Intinya gini Mas, jangan hidup buat diri sendiri aja. Gitu. Berarti hidup buat orang lain juga. Ya Mas. Terus gue juga ini Phil, sering denger orang bilang orang Sunda mah nggak tegas, banyak nggak enakannya termasuk lo. Gini Mas, sebenarnya tuh bukan kayak gitu Mas. Nah, mereka bukan yang nggak tegas, tapi nggak pengen cari ribut aja sih, itu aja. Kenapa? Karena ribut tuh efeknya panjang Mas, bisa ngerusak lingkungan, nggak enak gitu, hidup jadi capek aja gitu Mas. Makanya dia tuh lebih suka yang adem-adem. Gitu. Jadi menurut lo mending diem, tapi ngerasa aman. Atau gimana? Kurang lebih sih ya gitu Mas, tapi lebih milih ngobrol pelan-pelan daripada konflik gede Mas. Karena kan semuanya bisa diatur sama pelan-pelan aja gitu. Oh, berarti dari situ nilai sopan santunnya itu beneran kepake ya? Kepake Mas, kepake banget malah. Orang tuh jadi mikir 2 kali sebelum menyakiti orang lain gitu Mas. Nah, kalau soal kerja gimana tuh? Kalau soal kerja ya Mas ya, karena pada dasarnya nih pertanian kerja bareng tuh udah biasa Mas. Gotong royong itu bukan slogan, tapi kebiasaan kalau di kita Mas. Oh kebiasaan. Berarti kurang lebihnya setiap hari, setiap bulan, minggu gitu suka minggu, gotong royong gitu ya. Kayak di slok-slokan rumah tuh kan di situ kan banyak warga yang mengumpul buat ngebersihin semuanya gitu. Satu kampung ya, udah pasti ya. Ya, itu udah kebiasaan setiap hari Minggu. Terus identitasnya gimana tuh? Kayak maksudnya orang-orang Sunda tuh kayak gimana gitu? Oh, kalau identitasnya bahasa, cara ngomong, sikap ya. Orang Sunda mau kemana juga kebiasaannya masih ke bawah halusnya Mas. Pasti ada punten. Ya. Oke, makanya setiap saya kalau ke arah kayak kan juga suka ngopi di Bogor ya. Enak banget ternyata alus-alus. Ya. Terus kan ya lo tau lah, zaman sekarang udah canggih nih, udah beda, nggak kayak zaman dulu gitu. Modernisasi kayak di Jakarta sama Bogor kan beda. Ya Mas. Jakarta Bandung beda. Menurut lo orang Sunda tuh masih hidup kayak zaman dulu nggak sih? Wah, menurut saya sih enggak Mas. Sekarang banyak yang kerja di pariwisata, kreatif, pendidikan dan jasa. Jadi menurut saya enggak ketinggalan zaman juga Mas. Oh berarti budayanya masih dibawa tuh? Masih Mas, masih cara kerjanya mungkin beda Mas.
tapi cara bersikapnya masih ke bawah. Contohnya yang tadi yang Ya, halus. halus. Pasti kalau orang lain tuh kalau ngeliat orang Sunda tuh pasti dengan cara dia ngomong Oh. halus. Oke, gitu. logatnya, Logatnya. aksennya, Nah. aksen Bandung British. Itu pasti ada kayak bahasa-bahasa halusnya pasti bakalan ketebak banget gitu loh. Oke, oke. Ya udah, itu udah kayaknya udah oke. Lumayan gue tahu tentang sikap orang Sunda. Terus gue penasaran sih sebenarnya, cerita rakyat Sunda tuh ngaruh nggak sih? Kalau cerita rakyat, wah ngaruh banget mas. Nah, dari cerita rakyat itu orang diajarin buat sabar, rendah hati, dan gak serakah mas. Berarti udah ditanemin tuh dari Iya mas, udah ditanamin dari preschool, dari PAUD, dari TK, PAUD, ya, udah diajarin. Udah diajarin mas. Oke, dari SD. Ya. Dia ngajarinnya berarti pelan-pelan gitu ya. Iya mas, dia pelan-pelan, biasanya lewat cerita, bukan lewat marah-marah mas. Jadi benar-benar diajarinnya dari Jadi kalau lo bisa nyimpulin, orang Sunda itu hidup harmonis, itu karena apa? Karena itu cara paling aman buat hidup bareng mas. Bukan karena lemah, tapi karena mikir jauh lagi gitu. Karena mikirnya lebih jauh. Karena mikir dia lebih jauh. Oh, karena dia tuh nggak asal ngomong ya, karena buat kedepannya takut dia salah bertindak. Gitu Takut ya. salah tindakan aja benar itu. Tepatnya kayak gitu mas. Tapi kan itu kayaknya saya juga kayak gitu lah. Kan nggak semua orang Sunda kayak gitu dong. Tapi mereka dididik kayak gitu, Dididik, kurang lebihnya kayak ya. gitu. Termasuk lo dididik kayak gitu. Termasuk saya. Pantes lo. Ya aja, santai aja nggak enakan sama orang ya. Iya mas. Nah terus, menurut gue ya, di zaman sekarang yang orang-orang yang makin sendiri-sendiri nih, Oh. nilai kayak gitu penting gak sih? Contohnya kan lo tahu gua kan nggak peduli sama orang ya. Kalau lo kan masih peduli banget sama orang gitu. Iya, mas. Itu masih penting gak sih? Itu penting banget mas. Justru jadi pengingat kalau hidup itu enggak sendirian mas. Pasti kita tuh butuh orang di sekitar kita gitu. Tapi kalau orang lain yang nyebelin, menurut gua kan, menurut gue gini. Kalau gue pribadi, mungkin karena didikan lingkungan gue beda kali ya sama lo. Benar-benar. Kalau gue pribadi, gue nggak peduli orang sekitar tuh karena menurut gue kalau gue nurunin standarisasi gue yang udah segini, tapi gue ngikutin dia, Ya. terus dia tuh gue malah jadi downgrade. Nah kalau orang Sunda tuh harus kayak gimana tuh, membumi kah, harus tetap legowo kah? Kalau Jawa bahasa legowo, rendah hati Iya. kah, gimana tuh kalau diajarin lo? Kayak Apa tetap santai aja kah? lebih ke kalau di kita tuh lebih ke ya udah mas kayak itu kita kayak sulit buat sendiri gitu loh. Sulit untuk sendiri. Iya, jadi kayak kita tuh selalu butuh orang-orang di sekitar kita gitu. Oh, butuh emang bener-bener kolektif ya. Iya kolektif. Saling gotong royong tadi. Gotong royong tadi. Bener, Makanya kan di Sunda tuh gotong royongnya benar-benar sangat kental gitu loh. Makanya kita tuh butuh kebersamaan buat semuanya gitu. Berarti itu bisa dibilang harmonisnya rakyat Harmonisnya Sunda. rakyat Sunda. Itu. Romantisasi Romantis. kehidupan orang Sunda. Makanya Bandung kan selalu memelukmu. Oke. Ya, semoga sih ini lu masukin apa? Channel YouTube ya butuh? Oh channel YouTube mas. Jadi kayak masukin channel YouTube. Oh ya, semoga aja yang denger itu nggak cuma bilang orang Sunda itu ramah, Iya. tapi ngerti kenapanya, Kenapanya. setelah pembahasan lo tadi ya. Nah ya udah sih, gue cukup paham kenapa orang Sunda sekarang lebih down to earth, Iya. gitu, lebih mengerti sekitar. Kenapa? Oh berarti kurang lebihnya dia menduliin juga sekitar ya, wilayah sekitar dulu. Gitu. Iya. Udah, oke dah. Thank you, Mas Phil. Iya mas, makasih banyak ya mas. Ya. Mungkin tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang keharmonisan budaya Sunda. Oke. Ya mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat semuanya. Dadah.